Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat kembali kita beribadah dalam rumah Tuhan pada pagi hari ini. Kebaikan Tuhan luar biasa. Oleh sebab itu mari kita nikmati ibadah kita dengan penuh sukacita. Mari kita sembah Dia. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Mari Bapak Ibu, kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin, haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Bapak Ibu, kehadiran Tuhan kita dapat rasakan. Mungkin kita tidak bisa melihat secara nyata, secara fisik kehadirannya. Tapi ketika kita ada dalam hadirat Tuhan, kita berdiam diri sejenak untuk dapat merasakan kasih Tuhan, untuk dapat merasakan keberadaan Dia. Maka kita dapat dengan segera merasakan kehadiran Tuhan dimanapun kita berada. Mari kita nikmati Dia bersama-sama pada pagi hari ini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini,
terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ya Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami Bapa. Kami mengucap syukur kami ada sebagaimana kami ada. Semua karena anugerah-Mu ya Bapa. Engkau hadir Tuhan. Haleluya. Pagi ini di setiap Terima kasih, Tuhan. hati kami Bapa. Kau lawat kami Tuhan satu persatu ya Tuhan. Untuk boleh memuji-Mu, menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan. Terlebih lagi kami boleh mengisi hati kami dengan firman-Mu, di mana Engkau hadir. Engkau adalah Allah yang maha hadir. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Urapi kami, ampuni kami, layakan kami Tuhan pagi ini. Terima kasih Bapa. Engkau pimpin juga umat-Mu yang dalam perjalanan. Haleluya. Tibakan mereka di tempat ini untuk merasakan kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau mulai ibadah kami pagi ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Bersyukur selalu. Silakan Bapak Ibu duduk. Dan kasih-Mu di dalam hidupku, takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depan. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku. Dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Ku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Bersyukur selalu. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Sebagai Bapa yang
Tuhan sangat baik. Takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari, haleluya. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku. Dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu, selalu hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku. Dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu, selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Haleluya. Bapak Ibu sekalian, karena ucapan syukur kita ada di tempat ini. Haleluya. Mari kita nyanyi sebuah pujian. Dengan hati bersyukur, masuki hadirat Tuhan. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tanganku derangkan, Tuhan hadir dalam pujian-Nya. Sekali lagi, masuk hadiratnya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang, menyembah Dia. Masuk hadiratnya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tanganku derangkan, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Saat kami bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Haleluya. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir, haleluya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Haleluya. Dalam Mazmur 92 dikatakan, nyanyian untuk hari Sabat adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu, ya yang maha tinggi. Haleluya. Kita nyanyi bersama-sama. Kita menyanyi buat Tuhan. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri.
nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan. Sambutlah Dia juru selamat, bersoraklah, nyanyi puji Tuhan. Bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan. Sambutlah Dia juru selamat, bersoraklah, bersoraklah, nyanyi puji Tuhan. Bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Haleluya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan dengarkan kesaksian dari Bapak Budiono. Saya persilakan. Pertama-tama saya mengucap syukur yang sedalam-dalamnya, yang sebesar-besarnya kepada Tuhan yang telah membantu saya di dalam proses yang akan saya berikan kesaksian ini. Dan juga kepada Bapak Pendeta Revi Awandatu yang sudah membantu saya. Sebetulnya bukan saya ya, tapi saya dan saudara-saudara kandung saya. Dalam hal ini saya tidak akan menyebut nama bank yang terkait dan totali yang terkait. Saya akan memberikan kesaksian. Saya bersaudara kandung semuanya 5 orang. Kakak saya yang pertama dan yang kedua lelaki, saya yang ketiga, dan adik saya yang keempat laki, dan adik saya yang kelima perempuan. Adik saya yang perempuan tinggal di luar kota. Satu hari kakak saya yang pertama itu meninggal mendadak. Dan dia tidak punya keluarga, dia tidak nikah. Jadi dia tidak punya istri dan tidak punya anak. Dalam hal ini setelah kakak saya meninggal itu, kami bersama-sama melihat itu barang-barang yang terkait dia mau dibereskan semuanya. Ketemulah satu, bukan satu ya, ada 2 dan 3 deposito dan tahapan yang bagi kami jumlahnya cukup lumayan. Tapi setelah itu kami berdiskusi dengan notaris karena begitu ketemu dengan notaris ternyata adik saya yang keempat yang lelaki ini surat-surat yang terkait dengan dia tidak ada sama sekali, hilang gitu loh. Dan dia itu saya juga nggak ngerti gimana caranya dia ya. Dia ada surat
ada KTP dan ada akte lahir. Kalau dibilang sah, ya sah juga karena dia bisa bikin paspor dan segala macam. Kalau dibilang aspal ya juga aspal gitu loh. Nah, saya juga dalam hal ini notaris juga bingung mau membuat akte warisnya itu gimana caranya gitu loh. Dan akhirnya diputuskan sama notaris, adik saya yang tidak ada surat itu dijadikan saksi dalam hal pencairan dana. Nah, setelah itu semua surat-surat yang berkaitan dengan proses itu kami coba bawa ke pihak bank terkait, ternyata ditolak. Karena permasalahannya nama adik saya itu masuk di dokumen yang terkait dengan kita orang, dari mulai dari mulai papa saya, mama saya, saudara-saudara saya semua, akte lahirnya sama ganti namanya itu ada semua di situ. Walaupun hanya fotokopi yang kita punya. Dan bank yang terkait nanya, loh yang namanya ini mana? Katanya, kok nggak ada? Ini, karena dia nggak ada, oh nggak bisa. Harus ikut masuk itu. Nah itu proses itu berjalan dari tahun 2019. Sampai dari pihak bank terkait itu sudah berkali-kali ganti pejabat. Kami juga bingung gitu caranya gimana. Dan juga kita juga sudah pernah pakai pengacara segala macam juga nggak bisa. Nah akhirnya adik saya juga udah saya suruh proses nama dia gitu loh di pengadilan atau gimana. Dia nggak mau, takut surat-suratnya dia juga berubah semua kalau diproses karena namanya itu berlainan banget. Nah tapi setelah itu proses 1-2 tahun ke belakang itu saya ada minta tolong sama Bapak Pendeta Revi untuk bantu doa, dan kami juga, saya dan istri saya, kalau kata Pak Joko sih, ikut-ikutan Pak Joko, istri saya yang cantik gitu ya. Nah itu kami berdoa bersama gitu. Di rumah juga kami berdoa gitu. Tidak putus-putusnya kami berdoa gitu, biar proses ini diperlancar. Dan akhirnya satu waktu berapa tahun ke belakang itu adik saya tiba-tiba memutuskan untuk membuat pengesahan namanya dia dan ke pengadilan. Saya juga bingung gitu. Begitu sampai pengadilan, hakimnya sendiri bilang, saya yang jadi saudaranya aja baru tahu namanya adik saya itu banyak banget. Ada 5. Bingung saya gitu, ya kan? Pantesan aja dari pihak yang terkait nggak bisa gitu loh. Dan hakim juga melihat surat-suratnya dia yang ada 45 nama itu, semuanya ada semua. Gitu. Nah akhirnya mungkin karena pertolongan Tuhan juga ya. Gitu. Akhirnya saya juga nggak ngerti, hakim juga langsung memproses gitu loh. Selesai gitu loh. Langsung diputuskan, ditotok. Gitu loh. Jadi nama adik saya yang sekarang itu adalah sesuai dengan nama yang akte lahir dari orang tua gitu loh. Dan juga nama dia yang sekarang itu beda tahun. Harusnya tahun 61 tapi lahir tahun 57 ditulisnya gitu loh. Nah, itu bingung. Jadi semua harus diproses, diperbaiki gitu loh. Dan akhirnya selesai juga sudah gitu loh. Dan kami bawa juga ke tempat bank yang terkait. Tapi tetap aja ditolak. Karena masalahnya minta lagi untuk surat-surat yang lain. Misalnya ganti nama orang tua, yang ibu minta ganti ini. Waduh pusing deh saya itu terkait itu. Makanya setelah itu kita tetap selalu berdoa. Saya selalu minta sama Pak Pendeta Revi itu, Awan Datu. Semoga tidak bosan-bosannya Pak Revi. Akhirnya semua sampai pejabat yang keberapa dari pihak bank itu ganti, dan ini yang terakhir tuh ada di dua cabang. Kalau yang cabang yang satu dia nyerahin ke cabang yang kedua karena totalinya kecil.
Tapi ya, kalau Tuhan sudah campur tangan tidak ada yang mustahil. Semua bisa diselesaikan gitu loh. Ya, akhirnya diterima. Tapi ada satu permintaan dari pihak cabang itu, surat asli semua dibawa. Ya, saya bingung surat asli dengan orang tua saya itu tidak ada surat aslinya, cuma fotokopi yang kita pegang. Surat asli nggak ada. Makanya saya bilang cuma kita berdoa aja lah. Gitu loh. Ya kan, terus ke sana anehnya itu pihak pejabat bank itu nggak minta surat asli, nggak minta surat asli. Dan cuma yang mau saya share ke sini, kesaksian saya ini bagi barangkali bagi rekan-rekan yang ada yang mungkin ada sama dengan seperti yang saya saksikan ini, sebaiknya prosesnya itu harus benar-benar itu gitu. Saya jangan sampai ditolak gitu. Ya, sekian kesaksian saya dan sekali lagi saya terima kasih kepada Bapak Pendeta Revi. Puji Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk kesaksian Bapak Budiono. Tuhan memberkati. Kita lanjutkan dengan pujian Yesus kekasih jiwaku. Haleluya. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu dengan gendang. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya. Yesus kekasih, sayang disayang, sayang disayang. Aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang, disayang, disayang. Aku disayang Tuhan, aku disayang jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Nyanyi glory, haleluya. Glory, puji Tuhan. Glory, haleluya. Glory, puji Tuhan. Haleluya. Enak loh Bapak Ibu kalau kita disayang seseorang. Saya jadi kangen ibu saya. Apalagi disayang oleh Tuhan. Oh haleluya. Semua kebutuhan kita diberkati. Amin. Oleh sebab itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan pada hari ini. Tuhan akan memberkati kita melalui firman Tuhan yang kita yakini bahwa firman Tuhan itu menjadi jawaban bagi kita, menjadi jalan keluar bagi kita, menjadi bukti bahwa Dia sayang sama kita. Haleluya. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah
bagi Dia. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Oh, ku bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari Bapak Ibu, saya sambut kita bangkit berdiri. Haleluya. Yesusku, Dia penyelamat kita. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Mari kita nyanyi bersorak bagi Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kami naikkan kehadiran Engkau Tuhan. Keberadaan kami hari ini semua hanya karena kasih kemurahan Engkau saja Bapa. Kami telah menaikkan puji-pujian di hadapan Engkau. Kiranya puji-pujian kami bisa menghibur hati-Mu Tuhan. Dan kini tiba saatnya kami akan duduk diam mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Tutup bungkus hamba-Mu, Bapak Pendeta Revi Awandatu, yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Berbicaralah Bapa, agar apa yang disampaikan semua hanya berasal dari Engkau saja Bapa. Dan lembutkanlah hati kami, agar benih firman yang ditanamkan bisa bertumbuh dan berbuah di dalam kami. Biarlah firman-Mu bisa menjadi jawaban dalam kehidupan kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Dalam nama Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Mohon handphone dinonaktifkan. Waktu dan tempat selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta Revi Awandatu. Haleluya. Puji Tuhan. Begitu besar Allah kita, Dia ada, Dia hadir, tidak saja di baitnya, tapi juga di dalam setiap kehidupan kita, khususnya saat kita sedang kesusahan. Ya,
Tadi kita sudah dengar kesaksian dari Pak Budi, juga sebelumnya tadi ada yang kesaksian secara pribadi kepada saya, Bu Santi juga mengenai pertolongan Tuhan. Tuhan yang sama juga bisa hadir di setiap hati atau hidup kita semua ya saudara. Masih di tema yang sama, yaitu Tuhan hadir. Mari kita buka satu ayat di dalam Yohanes 1 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Satu surat yang ditulis oleh Yohanes dan satu Injil yang berbeda dengan 3 Injil lainnya. Dia tidak berbentuk sinoptik, tapi dia mendapat pewahyuan yang khusus. Jadi apa yang ada ditulis dalam Yohanes tidak ditulis dalam Injil Matius, Markus, dan Lukas. Dia buka dengan satu ayat yang barusan kita baca. Kalau dalam bahasa Indonesia sehari-harinya itu ditulis adalah sabda, sama saja dengan firman, sabda sudah ada sebelum dunia dijadikan. Atau sabda atau firman ada bersama dengan Allah, dan sabda itu atau firman itu adalah Allah. Terakhir kita sudah bicara mengenai kehadiran Tuhan ya dalam kehidupan Yakub. Tapi Yohanes bilang firman yang kita percaya adalah Yesus Kristus, dia bilang sudah ada. Dari kapan? Dari sejak dulu sebelum dunia dijadikan. Dan Yesus itu bersama dengan Allah. Dan Yesus adalah Allah. Ya. Jadi Tuhan sudah ada sebelum dunia diciptakan. Lalu kita kalau loncat ke ayat yang ke-10 dari Yohanes 1. Di situ juga ditulis, Ia sudah ada di dalam dunia. Dan dunia dijadikan olehnya atau melalui dia. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Kembali lagi, Yohanes bicara mengenai Yesus yang sudah ada. Bukan saja dia lahir jadi manusia, tapi sebelum masa 400 tahun kosong tidak ada sabda, di perjanjian lama Tuhan itu sudah ada. Ya, dijadikan olehnya, tapi dunia tidak mengenalnya. Ayat yang ke-11. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Yang pertama, tidak mengenal. Yang kedua, tidak menerima. Ayat berikutnya, ayat 12. Tapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Dari 3 ayat yang barusan kita baca, ada satu pribadi yang sama datang, tapi ada 3 respon yang berbeda dari umat manusia. Respon yang pertama disebut dia datang kepada ayat 10. Dunia yang dijadikan olehnya, tapi dunia tidak mengenalnya. Ini gambaran dari orang-orang yang sudah berdosa sejak zaman Nabi Nuh. Mereka tidak menghargai, tidak mengakui keberadaan Tuhan. Tidak mau tahu ada yang lebih tinggi dari dirinya. Semua yang dilakukan keinginan dirinya sendiri. Jadi mereka tidak tahu siapa Tuhan itu, tidak tahu. Sampai akhirnya Tuhan binasakan mereka
dalam air bah. Yang kedua, setelah tidak mengenal, dia datang kepada milik kepunyaannya. Tapi orang kepunyaannya tidak menerimanya. Ini bicara apa? Bicara saat Yesus datang kepada bangsa Israel. Miliknya. Satu bangsa yang dibentuk oleh Tuhan sendiri. Tapi mereka menolak. Mereka tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias yang sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi mereka. Malah tidak saja menolak, mereka menyalibkan Yesus. Tapi yang ketiga, yaitu di ayat yang ke-12, tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara dan saya, kita sudah menerima Yesus sebagai juru selamat, oleh karena itu kita disebut anak-anak Allah. Apa yang membedakan dari tiga ini? Karena sebetulnya satu pribadi Tuhan kepada tiga manusia yang berbeda di zamannya masing-masing. Tapi ini sama manusia. Manusia yang ada saudara dengan saya. Dengan manusia yang zaman dulu, zaman Nabi Nuh. Sama, punya otak, punya hati. 2 mata, 1 mulut, 2 telinga. Nggak ada bedanya. Sama orang Yahudi, sama juga fisiknya. Ya mereka gantengan dikit sama lebih cantik dikit ya. Tapi secara fisik sama. Otak, hati, mata tidak lebih banyak. Kuping sama jumlahnya. Tapi yang ketiga, mereka yang menerima kita, yang menerima Yesus sebagai juru selamat, menjadi anak Allah karena apa? Mereka, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Iman yang membedakan antara yang tidak mengenal, yang menolak, dan yang menerima. Saudara, kita semua ada di sini karena kita punya iman, kita beriman kepada Yesus. Tuhan yang kita percaya sudah ada. Bukan saja 2000 tahun lalu waktu dia turun sebagai manusia. Tapi sebelum dunia dijadikan dia sudah ada. Ya. Jadi itu pegang dulu saudara. Ya. Dia ada, datang kepada 3 jenis manusia dalam 3 waktu yang berbeda. Tapi kita puji Tuhan kita menerima. Jadi anak Allah karena iman. Itu yang membedakan. Ya. Nah. Di ayat yang ke-14, firman itu telah menjadi manusia. Ingat, ini Yohanes tulis setelah Yesus disalib. Ya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Kita siapa? Orang-orang yang percaya kepada Kristus telah melihat kemuliaannya. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal. Kemuliaan Tuhan ini apa? Keberadaan Tuhan yang sesungguhnya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, the true being of God. Itu yang membedakan antara manusia dengan Tuhan. Apa? Tuhan maha mulia. Mulia dari mana kemuliaannya? Dia maha kuasa dan dia maha tahu. Makanya Yohanes bilang, kita sudah melihat. Dia maha tahu loh. Dia bisa tahu hati manusia. Banyak orang yang belum bicara pun tapi Tuhan sudah tahu isi hati mereka. Tuhan maha kuasa. Kenapa? Banyak orang yang sembuh sakit. Orang yang mati saja bangkit. Dan siapa yang melihat kemuliaannya? Kita semua orang-orang yang ada dekat Tuhan. Orang-orang yang percaya ataupun tidak percaya. Tapi khususnya kepada kita orang-orang yang percaya. Kita tahu kemuliaan diberikan kepadanya sebagai anaknya yang tunggal. Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Penuh, whole, full. Kalau sudah penuh, tidak ada ruangan untuk hal yang lain. Ya betul, Yesus turun menjadi manusia.
Tapi dia sepenuhnya manusia. Dalam arti apa? Dia lapar, dia haus, dia capai. Tapi dia sepenuhnya Allah. Artinya apa? Dia sempurna, dia dicobai seperti manusia, tapi tidak berbuat dosa. Malah dia bisa mengampuni dosa. Orang yang bisa mengampuni dosa hanya Tuhan. Dan bagaimana Tuhan mengampuni? Karena kasih karunia penuh. Ya. Jadi saudara perhatikan, dia sudah ada, dia datang, dan saat dia datang hadir berkemah di tengah manusia, dia hadir dengan penuh kasih karunia dan kebenaran. Ayat 16, kita loncat. Karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Kasih karunia adalah apa? Kasih yang tidak layak kita terima. Kasih karunia adalah apa? Kasih yang diberikan oleh satu pribadi yang dia berikan berdasarkan kebaikannya, bukan kebaikan si penerimanya. Nah, saudara ingat ya sekali lagi ya, dia sudah ada, hadir, dalam kepenuhannya kita sudah melihat kemuliaan Allah. Siapa kita yang menerima dia? Setelah kita menerima dia, kita melihat kemuliaan Allah yang penuh dengan kasih karunia dan kebenaran di ayat ke-14. Ayat 16, karena dari kepenuhannya kita menerima kasih karunia demi kasih karunia. Jadi saat kita sudah menerima pribadi dia sebagai juru selamat, dan dia hadir dengan segala kepenuhannya, kemuliaannya, ada berkat yang kita terima. Ada efek yang ada di dalam hidup kita. Apa? Menerima kasih karunia demi kasih karunia. Jadi semacam kita berjalan dari satu titik ke titik yang lain, dari hari ke hari yang lain, itu penuh dengan kasih karunia, kasih karunia, kasih karunia. Bukan berkat. Berkat gampang. Dalam pengertian saudara kerja rajin juga saudara bisa dapat berkat. Tapi kasih karunia ini sesuatu yang kita tidak bisa dapatkan dengan usaha kita sendiri. Ya. Nah, kepenuhan dari Tuhan memberikan kita berkat. Kita merasakan efek dari kehadiran Tuhan. Nah, itu pembukaannya. Sekarang saya baru khotbah, ya. Semoga saudara kuat itu, yang tadi jangan lupa. Kita buka sekarang Markus 5 ayat ke-21. Nah, saya selalu suka kalau khotbah coba cari contoh yang ada di dalam Alkitab. Karena lebih hidup buat saya. Markus 5 ayat 21 itu judul perikopnya Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Ya. Ayat 21 sampai kita lewat aja ayat 2, baca-baca aja lah. Ya. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau. Ayat 22. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Saat ia melihat Yesus, tersungkurlah di depan kakinya. Dan memohon dengan sangat kepadanya. Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Nah, yang jadi poin pada pagi hari ini adalah ayat 24 sampai yang ke-34. Kita perhatikan ya. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia
dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Sehingga sudah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Nah, dari 4 ayat yang barusan kita baca, saudara sudah tahu ceritanya ya. Pertama, Yesus mau pergi ke tempat Yairus. Tapi di tengah jalan ada perempuan yang dengan pendarahan. Dan dia bilang, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan kita tahu cerita selanjutnya. Saat dia jamah jumbai jubahnya, dia langsung sembuh. Tapi kita mau lihat sedikit lebih detail. Satuan jalan itu disebut banyak orang yang datang, banyak orang yang menyertai, berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Coba dalam bahasa Inggrisnya, saudara akan lihat satu kata yang jarang sekali. Much people followed him and thronged him. Ada yang tahu nggak throng itu apa? Bukan tong, throng. Throng itu seperti dikompres dari kiri kanan depan belakang. Dan saya pernah nonton konser di Gelora Bung Karno, pas bubarnya hanya satu pintu yang dibuka dan puluhan ribu orang mau lewat satu jalan yang kecil yang sama, dan itu kita berdesakan dengan sangat. Nah, ini banyak orang yang berbondong-bondong sampai begitu kepada Yesus. Berdesakan sampai dikompres kiri kanan depan belakang itu. Jadi mungkin kalau kita bisa bayangkan, jalan saja sudah susah. Karena mereka ingin dekat sama Yesus. Karena apa? Mereka tahu ini Yesus ini bukan manusia biasa. Ini Yesus ini nabi. Ada kuasa, ada kesembuhan yang banyak orang sudah terima. Dan mereka selalu ingin dekat dengan Yesus. Makanya mereka terus desak-desakan seperti dikompres itu Yesus. Diceritakan, ada satu wanita yang sudah pendarahan 12 tahun. Pendarahan 1 hari aja, 2 hari gak enak. 3 hari, 4 hari bisa mati orang. 12 tahun. Dan ditulis, dia sudah berobat ke berbagai macam tabib. Artinya apa? Ada keinginan untuk sembuh melalui usahanya sendiri. Datang kepada manusia. Tapi bukan makin baik, malah makin buruk. Ini cuma sedikit gambaran dari usaha manusia. Tidak datang kepada Tuhan, tapi dia coba dulu usaha sendiri. Setelah 12 tahun keadaan makin buruk, baru dia dengar kabar mengenai Yesus. Katanya Yesus. Ada orang yang namanya Yosua. Dia luar biasa, dia bisa sembuhkan. Aku mau datang. Aku mau datang kepada dia. Asal ku jamah jubahnya saja, aku akan sembuh. Itu kata dia. Dan dia datang dari belakang. Banyak penafsiran kenapa dia mesti datang dari belakang. Kita cuma bisa berpikir mungkin dia malu. Mungkin dia merasa tidak layak untuk datang dari depan. Tapi saudara bayangkan itu orang berdesak-desakan. Tapi dia datang dari belakang. Dia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ayat 29. Besoknya. Oh tidak. Seketika itu juga. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, immediately. The fountain of her blood was dried up.
Bukan akhir dari darah atau lukanya, tapi dari sumbernya langsung kering. Oh, Tuhan kalau menyembuhkan, dia tidak setengah-setengah, saudara. Dia bukan sembuhkan gejalanya saja, tapi langsung dari sumbernya. Stop. Kering, berhenti. Dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya itu. Ada satu perubahan yang dia tahu. Ada satu perbedaan yang dia bisa rasa. Tapi bukan dia saja yang rasa. Rupanya Yesus juga rasa di ayat yang ke-30. Saat itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga atau kuasa yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Yesus rasa, saudara. Yesus tahu kalau ada orang yang datang kepadanya dengan hati yang sungguh dan iman yang kuat. Tapi murid-muridnya mereka malah menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini. Dalam bahasa Inggrisnya throng lagi, engkau lihat bagaimana mereka mendesak kita. Ngepres kita dari depan, kiri, kanan semua, belakang. Bagaimana engkau dapat bertanya siapa yang menjamah aku? Artinya apa? Semua yang ada di situ menjamah dia. Manusia hanya bisa melihat apa yang dilakukan oleh manusia. Tapi Tuhan, ia memandang sekeliling Tuhan untuk melihat siapa yang telah melakukannya. Tentunya sebagai Tuhan yang Maha Tahu, dia tahu siapa. Ya. Tapi dia beri kesempatan kepada wanita ini untuk datang kepadanya menjadi saksi bagi yang lain. Karena saat Tuhan mencari siapa yang telah melakukannya, perempuan ini menjadi takut dan gemetar ketika tahu apa yang telah terjadi atas dirinya. Tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Iman. Ya, tadi di Yohanes 1 kita sudah bicara. Iman yang membuat kita menerima Yesus. Iman yang membuat kita melihat kemuliaannya. Dan iman yang membuat kita mendapatkan kasih karunia dan kebenaran. Dan dari kasih karunia kepada kasih karunia kepada kasih karunia. Yesus bilang, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Nah, saudara, banyak orang sekali lagi hadir di situ. Tapi hanya satu orang yang mendapat pertolongan Tuhan. Hanya satu orang yang mendapat mujizat. Perempuan ini. Dan Tuhan sudah bilang, dia mendapat mujizat karena iman. Ada perbedaan antara ada dengan hadir. Saudara, di sini mungkin ada sekitar 100, let's say 100 orang. Tapi apakah 100 orang itu semuanya hadir di sini? Papa saya dulu sering ngomong satu kata dalam bahasa Cina, jincai jin pucai. Ya, betul kan? Ah, gitu. Lebih tepat tuh. Orangnya ada tapi jiwanya nggak ada. Badannya ada, dihitung ada 100 orang. Tapi kalau di sini Tuhan yang Maha Tahu bisa melihat ke dalam lubuk hati saudara. Saya yakin tidak 100-100-nya hadir di sini. Ada yang mikir, aduh capek nih gue. Ada yang mikir, nanti gue mau ngapain. Ada yang mikir soal proyek berikutnya. Ada yang mikir, ini lebaran sebentar lagi. Ada yang mikir, pesanan ini belum beres. Ada yang mikir, ada yang mikir, ada yang mikir. Ada dan hadir beda. Mereka berdesak-desakan di pinggir dekat Yesus itu ada. Tapi mereka tidak hadir. Tuhan saat ada, dia hadir dengan kemuliaannya dan dibilang penuh. Saudara, kalau datang ke gereja, dengar firman Tuhan, cuma sekedar ada,
duduk, baca, dan dengar saja. Tapi pikiran, hati, jiwa, akal budi saudara tidak diberikan sepenuhnya kepada Tuhan. Kepada firman. Sia-sia ke gereja. Mau ngapain? Hanya sekadar badan saja datang di sini. Tapi saudara tidak datang dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa. Seperti perempuan itu bilang, andai saja ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Karena saat Tuhan hadir, dia hadir dengan penuh. Saat manusia kita ada, kita hadir. Kita kadang tidak hadir dengan penuh. Kita tidak full. Kita harus ada di sini dengan segenap hati, pikiran, akal, budi, dan kekuatan. Baru itu penuh. Nah, Tuhan bilang, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Saya percaya minimal ada 2-3 orang yang percaya di dalam nama Tuhan bahwa dia ada di tengah kita. Tapi lihat, dari 100 orang yang di sini, saya mau kita real saja. Apa 100 orang akan mendapat berkat? Belum tentu. Keinginan kita, keinginan saya secara pribadi, semua mendapat berkat. Tapi kehadiran Tuhan yang sudah penuh. Kalau kita ingin mendapatkan sesuatu seperti wanita itu, kita juga harus hadir secara penuh. Plus tidak saja hadir secara penuh, yaitu dengan segenap akal, jiwa, hati, tenaga, dan pikiranmu. Tapi ada iman yang ada di dalam diri kita. Saat saya datang ibadah, saat saya mendengarkan firman Tuhan, saya tidak mau pulang sia-sia. Saya ingin dapat sesuatu. Dan jangan kau salahkan pendeta kalau kau tidak dapat sesuatu. Karena Tuhan yang kita sembah sama, Tuhan yang hadir sama, dengan segala hadiratnya. Sekarang kalau kita bicara mengenai hadirat. Hadirat adalah sesuatu yang ditimbulkan dari kehadiran satu pribadi. Contoh ringan, nggak usah bicara mengenai Tuhan. Kalau dulu ada papa saya, masih ada papa saya. Saudara bisa rasakan saat papa saya hadir dengan tidak. Beda. Setidaknya saudara lebih takut. Lebih gak banyak omong, gak ngobrol, diam. Kenapa? Hadirat, kita semua punya hadirat masing-masing. Tapi hadirat dari papa itu beda. Sampai kalau di SAC, Om Edi Budiawan itu, dia pernah ngomong ke saya, aduh Rev, kalau papa sih, itu dari Kapten Musa udah ngomong, Om sudah jalan dari Jakarta on the way ke sekolah Alkitab, sekarang udah di Cipanas, itu udah terasa. Sudah terasa sampai ke sini. Itu karena dia takut sebetulnya. Tapi hadirat manusia dan hadirat Tuhan beda. Hadirat Tuhan membawa berkat. Tuhan hadir di sini. Hadiratnya ada. Tapi bagaimana kita bisa connect ke hadirat Tuhan? Bagaimana kita bisa mendapat berkat? Datang kepadanya dengan apa? Dengan iman, karena itu yang membuat perbedaan. Itu yang membuat hadirat Tuhan beda. Dari satu orang ke orang yang lain. Ada orang yang nyanyi hanya sekedar nyanyi. Tapi ada orang yang nyanyi saja tapi dia sudah bisa keluar air mata. Kenapa? Karena dia biasa rasa hadirat Tuhan. Ada yang orang dengar firman Tuhan saat dia pulang biasa saja. Tapi ada yang dengar firman Tuhan dia pulang dia merasa dikuatkan. Dia merasa ditegur. Dia merasa ditemani. Kenapa? Karena dia punya iman, dia sungguh-sungguh, dia usaha datang kepada hadirat Tuhan itu. Asal ku jamah engkau Tuhan. Asal hadiratmu bisa kusentuh. Maka aku akan sembuh. Maka aku akan menang. Maka aku akan kuat. Maka aku akan bisa melewati semuanya. Saudara, mari. Jangan kita jadi orang yang berdesak-desakan. Dekat sama Yesus. Tapi tidak pernah dapat apa-apa.
Datang kepadanya seperti seorang wanita. Penuh dengan iman, penuh dengan kesungguhan. Mencari dia. Menggapai dia. Touch his presence. Feel his presence. And you will feel difference in your life. Karena hanya kehadiran Tuhan, hadirat Tuhan bisa membuat perubahan dalam hidupmu. Bukan hamba Tuhan, bukan khotbah, tapi hadirat Tuhan. Dan saat hadirat Tuhan datang, ada perubahan. Dan Yesus sendiri bilang, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Saudara yakin Tuhan ada di sini? Saudara yakin Tuhan hadir di sini dengan hadirat? Mari sebentar kita berdoa. Kita bernyanyi, pemain musik saya undang ke depan. Kita mau datang secara pribadi masing-masing. Bilang kepada Tuhan, Tuhan, asal ku bisa jamah hadirat-Mu. Bawa segala persoalan saudara. Aku bisa menang, aku bisa sembuh, aku bisa kuat. Karena hadirat-Mu yang membuat segala perbedaan. Mari kita bangkit berdiri saudara. Kita angkat nyanyi pujian, hadirat-Mu memenuhiku. Saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya, yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari kita nyanyi ulang dari awal dengan hati yang sungguh-sungguh bahwa Tuhan hadir. Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Amin. Saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya, yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, menikmati kehadiran-Nya. Amin. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan
sungguh menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Saudara yakin ada hadirat Tuhan di sini? Saya berikan waktu kepada saudara semua untuk datang kepadanya secara pribadi. Katakan dalam doa pribadi kepada Dia, Tuhan, aku rindu datang mendekat. Aku rindu menjamah kehadiran-Mu, hadirat-Mu. Biarlah aku boleh datang dengan segala kelemahanku. Tapi aku tahu saat ku masuk ke hadirat-Mu, pertolongan itu akan datang. Kesembuhan itu akan menjadi milikku. Kekuatan itu menjadi milikku. Katakan kepadanya secara pribadi. Jangan biarkan waktu ini berlalu begitu saja. Jangan biarkan hadirat Tuhan berlalu begitu saja. Gapai Dia, sentuh Dia. Miliki hadiratnya. Menjadi bagian kita semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk kehadiran-Mu Roh Kudus pada pagi hari ini. Kami boleh diingatkan kembali bahwa Engkau Tuhan yang sudah hadir secara penuh dengan kemuliaan. Engkau hadir memberikan kasih karunia demi kasih karunia. Menjadi milik kami. Selama kami datang kepadamu dengan iman, kami boleh mendapatkan apa yang kami butuhkan. Kami percaya Tuhan Engkau sudah hadir. Kami percaya juga Engkau sudah berkati kami. Karena kami hanya percaya di dalam satu nama. Nama di atas segala nama. Nama yang memberi kemenangan. Nama yang memberi keselamatan. Kami sudah berdoa dan berikan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk saudara. Saya kembalikan kepada Pak Alex ya. Atas nama seluruh jemaat PDAMS Jakarta, kami mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapak Pendeta Revi Awondatu pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Sebentar kita akan menjalankan kantong persembahan, sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang sudah Engkau berikan kepada kami pada pagi hari ini. Kiranya firman ini menjadi kekuatan, menjadi jawaban bagi kami. Nah, sebentar kami ingin mengembalikan sebagian daripada berkat yang sudah Engkau berikan Tuhan. Kiranya persembahan kami ini dapat memperlebar kerajaan-Mu, dapat melancarkan Tuhan pekerjaan-Mu di tempat ini, dan menjadi berkat bagi umat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian. Begitu besar kasih Allah pada kita. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Begitu besar. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi orang percaya.
Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu sekalian, Tuhan memberkati. Kita akan saksikan persembahan pujian dari anak-anak kita. Saya persilakan sekolah minggu. Sukacita, oh sukacita. Haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyilah. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyilah. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Give me oil in my lamp, keep me burning. Give me oil in my lamp, I pray. Give me oil in my lamp, keep me burning. Keep me burning till the break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Oil in my lamp, keep me burning. Give me oil in my lamp, I pray. Give me oil in my lamp, keep me burning. Keep me burning till the break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Terima kasih buat persembahan pujiannya. Tuhan berkati. Bapak Ibu Saudara, kita akan tamatkan ibadah kita pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu, saya undang kita bangkit berdiri. Nanti saya undang dengan kasih Ibu Gembala akan memimpin kita dalam doa penutup dan doa berkat. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kalau kami semua boleh mengikuti ibadah ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan karena kemurahan-Mu masih tetap berlaku dalam hidup kami. Dan kami percaya kami hadir bersama dengan Engkau dan hadirat-Mu sudah kami rasakan Tuhan. Biarlah Engkau menjamah setiap kami Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Dari yang paling muda sampai yang paling tua. Kami boleh merasakan jamahan-Mu Tuhan Yesus sehingga apa yang kami bawa Tuhan, apa yang kami bebankan dalam hidup ini Tuhan, Engkau boleh berikan kelepasan. Terima kasih Tuhan karena di dalam Engkau kami memiliki segala perkara yang bagi manusia mustahil, bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kalau sebentar kami kembali ke tempat kami masing-masing, kami percaya Tuhan Yesus kami membawa Engkau dengan segala kuasa-Mu ke dalam kehidupan kami sehari-hari, ke dalam rumah tangga kami, ke dalam pekerjaan kami. Tuhan dimanapun kami berada dalam keluarga Tuhan, biarlah selalu kami menjadi berkat. Sehingga banyak orang yang mengenal Engkau, banyak orang yang ya Tuhan Yesus menilai bahwa Engkau adalah
hal-hal yang baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan kehidupan kami. Kami percayakan hidup kami Tuhan di dalam tangan kemurahan-Mu. Biarlah anugerah dari Allah Bapa selalu ada bersama dengan kami. Kasih sayang-Mu Tuhan yang selalu kami rasakan boleh kami bagikan kepada setiap orang. Dan persekutuan-Mu di dalam Roh Kudus juga Tuhan Yesus boleh selalu bekerja dalam hidup kami. Mempersatukan kami dalam keluarga kami, dalam pekerjaan, dalam siapapun kami berada. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.